Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku, Rafika Nurhapsari. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bukan mau berbagi tips atau berbagi resep-resep cara bikin makanan atau minuman atau tutorial apapun itu, tapi pada kesempatan kali ini aku lebih ingin berbagi informasi ke kalian semua. Semoga bermanfaat ya informasi yang aku sampaikan. Tapi di sini aku nggak ada maksud buat untuk menggurui atau mengajarkan atau sok tahu dan lain sebagainya ya. Kita sama-sama di sini belajar dan sama-sama berdiskusi. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi di sini aku udah pegang satu buah buku kecil. Di sini aku udah pegang satu buah buku kecil. Buku ini berisi tentang catatan-catatan ya yang udah aku siapin. Pastinya isinya itu tentang beberapa poin tentang virus corona atau COVID-19 yang sekarang ini lagi marak dibicarakan, yang lagi booming ya, wabah penyakit ini yang dimana-mana di seluruh dunia sedang mengalami penyakit karena virus corona ini. Oke, jangan terlalu sedih, jangan bersedih terlalu lama, jangan dianggap sesuatu yang bikin panik atau stres, tapi kita harus tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Jangan panik, jangan stres, harus tetap tenang ya, dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Nah, oke teman-teman, pasti kalian tahu kan tentang virus corona ini yang lagi marak dibicarakan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan ya, di Cina. Jadi sebenarnya virus corona ini tuh udah banyak, mulai dari yang SARS, yang MERS, kemudian ini muncul lagi virus corona yang baru yang dinamakan COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini ya, COVID-19 diberi nama oleh WHO, yang sebelumnya itu kita kenal namanya bukan COVID-19 tapi SARS-CoV-2 atau 2019 nCoV ya, novel coronavirus. Virus corona jenis baru ini atau COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, di Cina. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernafasan tubuh, melalui tangan atau permukaan padat. Jadi bisa menular ini melalui tetesan-tetesan, kayak misalkan kita batuk atau kita pilek, bersin. Nah, yang dropletnya itu, muncratannya itu yang bisa menular dari satu orang ke orang lain. Lalu orang yang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung, atau matanya. Jadi virus ini katanya penyebarannya kalau misalkan kita habis berjabat tangan sama orang yang habis bersin atau batuk. Jadi misalkan ada orang yang batuk, bersin, tutup pakai tangan. Orang itu tuh positif terkena COVID-19. Kemudian dia bersin, batuk, langsung ke tangan, terus kita langsung berjabat tangan dengan orang tersebut. Kemudian kita lupa untuk mencuci tangan, langsung megang area wajah, itu kita bisa ikut tertular oleh virus COVID-19 itu. Sorry ya beginilah kalau misalkan bikin video, ada aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebisa mungkin kalau misalkan kita mulai sekarang nih, kalau misalkan habis berjabat tangan sama orang atau bersin atau batuk ditutup dengan tangan, sebenarnya sih jangan ditutup dengan tangan, baiknya kita tutup pakai tisu, terus tisunya kita buang, terus kita cuci tangan. Jangan lupa buat cuci tangan gitu ya. Nah, terus kenapa kita kalau misalkan megang area wajah bisa tertular? Karena virus COVID-19 ini dia tuh bisa masuk ke saluran pernafasan kita, bisa masuk ke tubuh kita, dia melalui hidung, mulut, atau mata kita. Jadi sebisa mungkin selalu jaga kebersihan tangan ya. Nah, terus istilah COVID-19 ini kenapa dinamain COVID? COVID, itu singkatan dari CO itu corona, FI itu virus, dan D-nya itu disease ya. Jadi 19 ya
Ya, muncul di tahun 2019. Pertama muncul itu di tahun 2019. Jadi dinamain dinamain COVID-19. Nah, corona yang jenis baru ini ya, yang COVID-19 ini, COVID-19 ini sebenarnya tingkat menyerang seseorang, penularannya itu tuh dia cepat. Tapi buat membunuhnya itu dia sangat kecil ya. Bisa menyebabkan kematian, tapi tidak terlalu parah dengan corona yang sebelumnya, SARS dan MERS gitu. Cuman coronavirus ini penyebarannya tuh cepat dari satu orang ke orang lain. Menyebar luasnya itu cepat sekali, sangat cepat gitu. Bisa menyerang siapa saja dan penularannya bisa dari mana aja. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kita berada, kita harus berhati-hati dan tetap jaga kebersihan. Dan sebenarnya ada beberapa orang yang beranggapan, mulai sekarang nih, kalau dulu-dulu kalau misalkan ada yang batuk masih masih dianggap wajar gitu, hal yang biasa. Tapi kalau sekarang mentang-mentang ada COVID-19, orang yang batuk langsung kayak dicurigain kalau dia itu positif COVID-19, padahal enggak juga. Bahkan orang yang sehat pun dia sebenarnya mungkin aja positif, sebenarnya positif COVID-19, cuma nggak periksa aja gitu. Jadi belum tentu orang yang sehat, yang terlihatnya sehat, dia negatif COVID-19 itu belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang batuk-batuk dituduh positif COVID-19. Jadi nggak bisa ya untuk untuk memastikan orang tersebut terkena COVID-19 atau tidak. Cuma dilihat dari batuk, ini orang suka batuk terus kayak langsung disini-sini, jangan-jangan nih COVID nih, itu nggak bisa. Jadi kita jangan menjudge orang karena dia batuk terus disangka COVID-19, oke? Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi sebenarnya ada 5 poin penting yang mau aku sampaikan ke kalian tentang cara kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini lebih luas lagi, tentang 5 hal penting yang bisa kita lakuin ya, 5 hal sederhana yang bisa kita lakuin untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Apa aja? Jadi yang pertama itu yang tadi udah aku sebut-sebut tadi ya, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Itu yang pertama, cuci tangan kita dengan menggunakan sabun. Nah, batuk juga. Jangan dituduh COVID ya. Jadi, kenapa sih kita harus cuci tangan gitu kan? Kenapa sih kita harus cuci tangan pakai sabun? Kan bisa pakai hand sanitizer, kan bisa pakai tisu basah, kan bisa cuci tangan aja pakai air. Yang penting cuci tangan gitu. No, big no. Kita harus cuci tangan pakai sabun ya. Selagi masih ada air bersih mengalir, selagi masih banyak sabun, apa susahnya sih cuci tangan gitu loh. Apa susahnya sih cuci tangan pakai sabun? Toh juga kalau tangan kita bersih kan kita juga yang enak, ya kan? Sering muncul beberapa pertanyaan, misalkan kayak bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar, yang baik gitu kan, yang sesuai aturan. Terus seberapa sering sih kita harus mencuci tangan? Tuh ya, pertanyaan seberapa sering sih kita harus mencuci tangan? Kemudian lebih efektif mana antara sabun atau hand sanitizer? Nah, jadi di sini aku mau sedikit sharing ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Nah, ini juga pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa menuduh semua orang, nggak bisa menuduh banyak orang yang berpikiran seperti ini sih. Tapi ya ada lah, pasti beberapa ada kayak mikir ya udah sih yang penting cuci tangan pakai sabun gitu kan, nggak mesti kayak urutannya begini gitu. Ya oke lah, itu bebas ya pendapat orang-orang. Cuma kalau ditanya bagaimana tata cara mencuci tangan yang baik menurut WHO itu ada ya. Jadi kalian boleh cek di WHO, itu dia mereka itu udah men-share cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Aku pun juga udah bikin videonya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat cara cuci tangan yang baik dan benar, boleh tonton video aku yang sebelumnya nih. Aku disitu udah tunjukin gimana cara cuci tangan yang baik dan benar, oke? Kemudian seberapa sering kita harus mencuci tangan? Nah, ini juga yang menurut aku
banyak orang yang salah mengartikan. Jadi banyak orang yang mentang-mentang kita nih diharuskan untuk mencuci tangan hampir setiap 10 menit sekali cuci tangan, setiap 15 menit sekali cuci tangan, atau setiap 30 menit sekali cuci tangan. Menurut aku sih itu nggak perlu sampai segitunya gitu ya. Kenapa? Karena kita diharuskan cuci tangan itu sebenarnya bukan karena tiap menit nih kita kan tangannya banyak kuman gitu kan. Kita diwajibkan untuk cuci tangan kalau misalkan kita mau makan, kita mau megang makanan itu yang kita pegang masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu tangan kita kan harus bersih kan. Kalau misalkan tangan kita kotor terus kita megang makanan, yang kumannya masuk gitu. Jadi pastikan kita harus mencuci tangan ketika kita ingin memegang makanan atau minuman. Kemudian kalau misalkan kita habis bepergian dari luar, habis bertemu dengan orang banyak, habis bertransaksi ya, misalkan kita belanja di pasar swalayan, megang duit, megang benda-benda, itu pasti tangan kita kotor. Pulang-pulang kita harus cuci tangan. Pokoknya megang benda-benda yang sering dipegang oleh orang banyak itu kita harus cuci tangan ya. Jadi kalian tuh nggak perlu untuk setiap 5 menit, setiap 10 menit itu cuci tangan gitu. Ntar yang ada tangan kalian malah kering ya, keriput, atau mungkin ada yang sampai iritasi mungkin gitu. Jadi nggak perlu sampai setiap 10 menit atau 15 menit itu cuci tangan. Nah lalu pertanyaan yang ketiga, lebih efektif mana antara sabun cuci tangan atau hand sanitizer? Pasti teman-teman udah tahu kan jawabannya. Lebih ampuh mana antara sabun dengan hand sanitizer? Ya pasti jawabannya lebih ampuh sabun pencuci tangan dong. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai hand sanitizer ya yang gel gitu, terus kita usap-usap, itu tuh nggak membersihkan, tidak sesempurna kalau misalkan kita menggunakan sabun. Yang ada malah kumannya tuh pada menempel di tangan kita, bukan hilang, bukan menghilangkan, bukan membasmi, tapi malah dia nempel gitu. Tapi kalau misalkan pakai sabun kemudian dibilas dengan air yang bersih yang mengalir, itu kan ke bawah semua, kotoran, kuman, minyak semua ke bawah. Jadi ya lebih efektif mana antara hand sanitizer sama sabun? Ya pasti lebih efektif sabun gitu. Tapi bukan berarti kalau misalkan dalam kondisi tertentu ya, kalau misalkan lagi nggak ada sabun atau benar-benar nggak ada air, ya boleh baru pakai hand sanitizer gitu. Tapi kalau misalkan selama masih ada air, masih ada sabun, lebih baik gunakan sabun daripada hand sanitizer. Poin yang kedua itu menerapkan B3, yaitu bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Oke, kita bahas tentang bekerja, belajar. Kalau untuk beribadah mungkin agak gimana ya kalau misalkan beribadah gitu. Sebagian masih ada yang berjamaah di tempat peribadatannya ya, tempat beribadahnya. Sebagian ada yang memang beribadah di rumah gitu. Itu pilihan sih. Tapi sebisa mungkin ya bekerja, belajar, dan beribadah di rumah demi keamanan, keselamatan, kesehatan kita semua, bukan cuma diri kita. Jadi kalau kita menerapkan 5 hal penting ini yang akan aku sharing ke teman-teman, itu bukan semata-mata menguntungkan diri kita sendiri, tapi menguntungkan banyak orang gitu ya. Nah untuk sekarang ini nih, untuk mencegah penyebaran virus atau COVID-19, penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah tuh sedang memperkuat, mencari cara, berupaya ya dalam penanganan COVID-19 ini, sekaligus memutus rantai penyebarannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan social distancing atau yang biasa kita sebut dengan physical distancing, bisa social distancing. Jadi kita bekerja, belajar, beribadah di rumah gitu. Nah kalau misalkan kita kadang ada ya yang mikir, kita kan disuruh social distancing, berarti kita nggak bisa ini dong, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan teman sekolah, dengan rekan kerja gitu ya. Meskipun kita harus melakukan social distancing, kita tetap bisa kok, kata siapa nggak bisa, kita tetap bisa berdiskusi dengan teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, kita tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, kita tetap bisa melakukan meeting atau rapat kerja gitu, meskipun di rumah masing-masing. Karena kan sekarang
zaman udah canggih ya, pasti teknologi juga semakin modern. Aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk dilakukannya kegiatan belajar mengajar atau misalkan rapat via online itu banyak banget. Jadi melakukan social distancing itu tidak membatasi diri kita ya untuk melakukan kontak sosial. Terus poin yang ketiga adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, ini juga poin yang sebenarnya penting tapi masih kurang diperhatikan. Masih banyak orang yang berkeliaran, masih banyak orang yang melakukan perkumpulan-perkumpulan gitu. Please banget teman-teman ya, kalau misalkan nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Oke, hindari kerumunan, di rumah aja, jaga jarak dengan orang lain. Nah, jadi social distancing atau physical distancing ya sama aja, itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Berapa sih jarak yang aman antara kita dengan orang lain tersebut? Menurut WHO, ada baiknya untuk menjaga jarak 1-3 meter ya. Kurang-kurangnya 1-3 meter ketika kita berada di tempat umum. Terlebih lagi kalau misalkan ada orang yang batuk atau bersin, itu benar-benar kita harus menjaga jarak dengan orang tersebut. Kenapa? Karena supaya ketika orang tersebut batuk misalkan atau bersin, mengeluarkan cipratan-cipratan airnya atau dropletnya itu nggak kena ke kita atau nggak kena ke orang-orang yang di sekitarnya. Jadi harus menjaga jarak 1-3 meter. Nah, selain jaga jarak, kita juga harus menghindari kerumunan ya. Jadi kalau misalkan yang tadinya punya rencana untuk bepergian atau punya rencana buat rekreasi, berlibur, ngadain acara, event, kunjungan kemana-kemana, itu please buat dipending dulu ya, di stopin, di nggak adain, pokoknya dipending sampai benar-benar semua keadaan ini membaik, sampai kondisi Indonesia itu benar-benar dinyatakan udah nggak ada virus COVID-19-nya lagi gitu. Jadi jangan egois, jangan mementingkan dirinya sendiri, jangan mementingkan egonya, kepengen pergi ke sana ke sini, ngadain acara ini itu, tapi dalam kondisi yang kayak gini ya. Nah, terus poin yang keempat adalah hindari berjabat tangan secara langsung. Nah, ini juga karena kasus COVID-19 sebenarnya kita dianjurkan untuk tidak bersalaman seperti ini sama orang lain ya. Tapi ada salam alternatifnya. Yang jelas salam alternatifnya itu bukan dengan salam siku. Kalau misalkan dengan salam siku itu kan jarak kita dengan orang lain nggak ada 1 meter, sedangkan kita harus menjaga jarak kita dengan orang lain itu kurang lebih 1 meter, sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi buat salam siku itu bukan salam alternatifnya. Terus apa sih salam alternatifnya? Nah, salam alternatifnya kita bisa begini, letakkan kedua tangan kita di dada, kemudian kita mengangguk kepalanya, atau dengan merapatkan kedua tangan kita kemudian diletakkan di dagu terus kita mengangguk. Nah, seperti ini ya, cara seperti ini udah mewakili kok kalau misalkan kita menghormati orang tersebut atau respect ke orang tersebut tanpa harus salaman secara langsung. Jadi hindari berjabat tangan dengan orang lain, karena kan kita nggak tahu ya orang lain itu habis dari mana, habis pegang apa. Mungkin aja belum cuci tangan, mungkin aja di tangannya menempel kuman, virus, kemudian berjabat tangan dengan kita, kemudian nempel di tangan kita, terus kita lupa juga buat cuci tangan, kita pegang area wajah kita, masuk deh tuh virusnya ke tubuh kita kan. Nah, terus poin yang kelima adalah gunakan masker jika sakit atau jika harus berada di tempat umum. Jadi kalau misalkan kita sakit atau kita lagi punya gejala-gejala sakit, itu lebih baik kita pakai masker ya, supaya virusnya itu tidak menulari orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian kalau misalkan kita memang harus berada di tempat keramaian atau di tempat umum, itu juga lebih baik kita pakai masker ya, buat jaga-jaga, buat melindungi diri kita juga. Kalau misalkan emang harus banget nih, misalkan ya beli sesuatu yang emang penting gitu, yang wajib dibeli,
ya mau nggak mau kan pasti kan keluar gitu, tapi harus pakai masker ya, untuk kebutuhan yang penting. Misalkan keluar itu boleh, tapi harus pakai masker. Jadi sebenarnya orang yang pakai masker lebih dikhususkan orang yang sakit dan orang yang memiliki gejala yang sakit. Sekarang kan nih, gara-gara lagi heboh-hebohnya virus corona, semua orang pada borong masker, semua orang pada nimbun masker di rumahnya. Masker yang bedah gitu, yang hijau, atau masker macam-macam deh bentuknya. Semua pada beli, pada nyari, dan akhirnya orang yang sebenarnya lebih membutuhkan, orang yang sakit yang lebih membutuhkan itu gak kedapatan maskernya karena di mana-mana udah habis, udah diborong sama orang-orang yang menimbun. Jadi please buat teman-teman jangan menimbun masker, apalagi kalau misalkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik aja. Please nggak usah nimbun masker. Mendingan masker itu dikasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Kayak misalkan orang yang sakit ya, atau yang punya gejala sakit. Selain orang-orang pada ngeborong masker, pada beli masker yang banyak, kemudian mungkin aja disimpan di rumahnya atau bisa dijual lagi dengan harga yang berkali-kali lipat. Ada yang sampai 500, 1 juta bahkan ya. Jadi kalau menurut aku sih itu salah satu langkah yang sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat sia-sia. Untuk apa gitu ya? Untuk apa kita melakukan hal kayak gitu. Lebih baik kita beli seperlunya, beli secukupnya. Kita juga harus memikirkan orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan, kayak tenaga medis misalkan, atau orang yang sakit. Itu kan lebih membutuhkan masker ketimbang kita yang sehat. Tuh, jadi please buat teman-teman yang menimbun masker, atau yang masih gila-gilaan beli masker, atau yang masih menjual masker dengan harga yang sangat-sangat mahal, itu lebih baik di stop ya. Kemudian nih, orang-orang selain pada cari masker, pada cari hand sanitizer juga. Pernah ya di salah satu pasar swalayan gitu, di rak-rak belanjaan itu sampai tulisan hand sanitizer habis atau kosong gitu deh pokoknya. Terus sabun juga, sabun cuci tangan itu ya dikasih tahu katanya satu orang hanya boleh beli maksimal itu 2. Jadi saking banyak yang butuh, saking banyak yang cari, sampai ditulis kayak begitu. Kalau misalkan kita egois, nggak memikirkan orang lain, terus kita beli yang banyak gitu buat apa juga gitu. Jadi kita harus care, harus peduli juga sama orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan. Ya, jadi selain pada beli masker, beli hand sanitizer, beli tisu basah, bahkan ya mereka menganggap ketiga benda itu tuh sebagai tameng atau alat untuk melindungi dirinya dari virus. Padahal yang nggak penting-penting, maksudnya bukan nggak penting, nggak sebegitu pengaruhnya gitu. Maksudnya kalau misalkan pakai masker, hand sanitizer, tisu basah, terus bebas gitu dari COVID-19. Kalau diri kita yang nggak bisa menjaga kebersihan, nggak bisa menjaga kesehatan, nggak bisa menjaga imun tubuh kita tetap oke, ya bisa-bisa aja kena juga gitu kan. Kalau misalkan kita nggak rajin cuci tangan, kotor, langsung pegang makanan, pegang area wajah, bisa-bisa aja kena. Kita nggak jaga jarak dengan orang lain, kita tetap melakukan berjabat tangan dengan orang lain, bisa-bisa aja kena gitu. Jadi jangan pikir pakai masker atau pakai hand sanitizer nih biar gua aman nih. Enggak ya, itu kurang, itu nggak bener gitu. Bahkan menurut WHO pun ya, langkah perlindungan dasar terhadap virus corona adalah dengan mencuci tangan sesering mungkin. Tapi ingat, bukan berarti 5 menit sekali kalian cuci tangan, 10 menit sekali kalian cuci tangan, bukan. Karena dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan membilasnya dengan air mengalir yang bersih itu dapat membunuh virus yang menempel di tangan kita ketimbang kita pakai hand sanitizer atau tisu basah. Jadi kalau kita cuci tangan pakai sabun, kemudian dibilas dengan air bersih yang mengalir, itu insya Allah kuman-kumannya pada hilang, lemak kotoran itu pada hilang terbawa oleh sabun dan air. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi 5 hal penting cegah COVID-19 ya, 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dan orang lain dari virus COVID-19 ini.
untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 ini adalah bukan tugas satu orang saja, bukan cuma tugas dokter, bukan cuma tugas tenaga medis, perawat, bukan cuma tugas presiden, pemerintah, tapi ini adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat akan peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah. Kita wajib untuk mematuhinya, ya. Setidaknya 5 hal penting ini yang tadi aku sampaikan itu bisa kok kita lakuin. Itu 5 hal sederhana yang semua orang pasti bisa lakuin gitu. Kesadaran diri kita itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam kasus ini ya. Jadi jangan mementingkan ego diri kita. Pikirkan orang di luar sana, pikirkan akibat kalau misalkan kita begini, kalau misalkan kita nggak mematuhi, kalau misalkan kita tetap masih keluar rumah berkeliaran, jalan-jalan, nggak akan selesai masalah ini. Yang ada terus penyebarannya akan terus berlanjut, akan terus menyebar ke orang lain ya. Dan juga selama masa-masa pandemi COVID-19 ini diharapkan kita untuk tidak panik, tidak stres, jangan terlalu khawatir dan tetap tenang. Karena kenapa? Kalau misalkan kita panik, kita stres, justru itu beresiko untuk menurunkan imunitas tubuh kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita panik, kalau misalkan kita stres, khawatir itu, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Hormon kortisol ini kalau misalkan tubuh kita melepaskan hormon kortisol, maka imun tubuh kita pun akan turun. Jadi kita tameng tubuh kita nih, sel darah putih yang dari tubuh kita nggak akan bisa buat melawan virus-virus yang masuk. Kalau misalkan kita stres, kita terlalu panik. Jadi tetap tenang aja, nggak usah terlalu khawatir. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian lakukan 5 hal sederhana tadi, dan sama-sama kita dukung kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, jadi ayo kita sama-sama untuk lawan COVID-19 dengan di rumah aja dan tetap tenang, jangan panik, jangan khawatir. Tetap jaga kesehatan, teman. Itu tadi sharing mengenai 5 langkah cegah COVID-19 yang udah gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya, dan tetap dukung channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe